Halo, nama saya Wahyu Maulana Soleh. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Kusdi. Beliau ini bekerja sebagai operator di sekolah MTS Negeri 10 Kuningan. Gimana Pak Kusdi? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Pak Kusdi. Kebetulan saya ini mau uh, wawancara Pak Kusdi. Boleh, siap. Pak Kusdi itu kan bekerja di sekolah MTS Negeri 10 Kuningan ya. Ya. Apa saja sih pekerjaan di sekolah dan sudah berapa lama Pak Kusdi bekerja di sekolah ini? Oke, nah untuk pekerjaan saya di MTS Negeri 10 Kuningan sebagai operator. Lebih tepatnya itu saya di operator keuangan. Operator keuangan ya Pak Iya, Kusdi? nah operator keuangan. Nah di operator keuangan itu jadi seluruh pekerjaan keuangan untuk mencairkan uang, kan ada uang bos ya. Nah itu sama saya dikerjakannya. Oh iya, iya. Nah gitu. Terus saya bekerja di MTS Negeri 10 Kuningan 2 tahun lebih. Wah, sudah cukup lama ya Pak Kusdi? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Tadinya sih saya itu bukan sebagai operator. Iya, iya. Ketika kerja itu ya biasa saja, jadi staf biasa. Iya. Alhamdulillah mungkin atasan melihat Ada kinerja, peningkatan dalam ya kinerja. kinerja saya mungkin bagus, jadi ditaikan sebagai operator keuangan. Alhamdulillah juga ya Pak Kusdi. Yang mungkin lanjut ya, saya mau menanyakan bagaimana sih pengalaman Pak Kusdi saat bekerja sebagai operator di MTS Negeri 10 Kuningan ini. Nah, kembali lagi tadi kan pengalaman saya itu pertama itu sebagai pelaksana biasa. Nah, pertama itu saya kesini tuh sebagai pengarsipan surat. Nah, Iya, ketika iya. ada surat masuk, saya agendakan, ditulis di buku surat masuk. Nah, setelah ditulis, diserahkan, kan ada kepala kantor tata usaha. Iya, benar. Nah, nanti diagendakan, didisposisikan, surat itu ditunjukkan ke siapa. Nah, setelah sudah ke kepala urusan tata usaha, lanjut ke kepala madrasah. Nah, baru kepala madrasah setelah surat ini, misalkan surat ini untuk kesiswaan. Iya. Nah, saya mengantarkan surat untuk kesiswaan. Setelah bukan hanya surat masuk saja, surat keluar. Nah, kalau surat keluar itu ada surat tugas, Iya. surat undangan, atau surat keterangan gimana. Nah, itu surat keluar juga diagendakan juga. Nah, jadi di sini tuh tertib administrasi. Ketika nanti ada pengecekan administrasi, ketika kita tertib administrasi, kita bisa membuktikannya. Nah, setelah jadi pengarsipan, saya itu diangkat sebagai operator keuangan. Nah, di operator keuangan untuk tahun 2022 itu saya mengerjakan seluruh pekerjaan keuangan. Kayak modelan saya mengajukan gaji PNS, uang makan PNS, tunjangan kinerja PNS, nah, dan juga honor pekerja honor di sini kayak seperti guru dan pegawai. Nah, ternyata awalnya itu mungkin saya lihat itu wah, operator keuangan mungkin sangat berat. Nah, tapi dipikir-pikir setelah kita adaptasi dan kita belajar sebagai operator keuangan, ketika kita sudah nyaman dengan pekerjaan kita, ya enjoy. Jadi gak usah dipikir kerjaan itu berat. Kita enjoy saja gitu. Yang penting kita menikmatinya gitu. Ya, ketika kita sudah nyaman dan menyukai pekerjaan itu, meskipun pekerjaan itu berat, kalau kalau kita nyaman, ya nyaman aja. Dinikmati, mungkin pekerjaan itu akan terasa lebih mudah dan kita tidak terbebani gitu. Iya, pasti. benar. Gitu. Lanjut ya, kebetulan kan yang saya tahu kalau Pak Kusdi itu bekerja di sekolah ya, Ya. dan sedang berkuliah juga di STKIP Muhammadiyah Kuningan. Benar Pak Kusdi? Ya, benar sekali. Saya rasa kan
capek ya Pak Kusdi ketika sudah kita bekerja di salah satu sekolah, kemudian Pak Kusdi itu kuliah ya, mungkin tidak fokus atau gimana, eh, ya mungkin alasan Pak Kusdi berkuliah sambil bekerja itu karena apa? Oke. Awal saya masuk ke sini itu kan saya menggunakan ijazah SMK ya. Karena untuk staf tata usaha itu minimal itu kan ijazah SMK. Iya. Nah, setelah dipikir-pikir, ketika kita bekerja di dunia pendidikan, alangkah sayangnya ketika kita tidak melanjutkan lagi di perguruan tinggi. Benar juga ya Kusdi. Nah, apalagi sekarang sudah adanya dibuka sebagai P3K. Banyak Nah, kesempatan ya. ya, jadi P3K itu minimal itu ijazahnya itu sarjana. Jangan ya. Nah, gitu. Pikir-pikir saya tuh di sini kampus yang paling dekat itu yaitu di STKIP Muhammadiyah. Iya, sini, ya. Nah, saya itu mengambil jurusan karyawan. Nah, kebetulan jurusan karyawan itu cuman Jumat dan Sabtu saja. Jumat itu setelah kita Jumatan sampai mungkin sesuai SKS ya, sampai ada juga sampai malam. Nah, untuk Sabtunya itu kita dari pagi sampai malam. Nah, untuk saya sendiri, saya disetujuilah untuk melanjutkan kuliah, ada dispensasi tersendiri untuk hari Sabtu sekolah ya. dari sekolah. Nah, untuk hari Sabtu saya boleh kuliah, itu boleh nggak kerja gitu karena kan kuliah. Nah, terus saya itu kuliah itu mengambil jurusan PTIK. PTIK. Ya. Mungkin alasan Pak Kusdi kenapa memilih jurusan PTIK? Nah, awalnya itu tertarik dengan teknologi atau gimana? Ya. tuh? Awalnya itu sebenarnya panjang sih. Jadi ketika mulai menyukai komputer itu di MTS. MTS ya. Ya, kebetulan saya alumni di sini. Oh iya. Nah, pertamanya itu ada ekskul komputer. Nah, ternyata pas awalnya itu, wah, komputer itu mengasihkan juga. Nah, lanjut saya tuh pengen banget melanjutkan lagi ke kesukaan saya lah dalam hal komputer teknologi gitu. Nah, ke sekolah menengah atas. Kebetulan saya sekolah waktu SMK itu di SMK Negeri 1 Jepara angkatan keempat. Nah, tapi yang disayangkan ketika saya masuk ke SMK Jepara hanya ada 2 jurusan. Apa aja itu Kusdi? Yaitu jurusan TKR ya, teknik kendaraan ringan Kendaraan ringan dan ya. pemasaran. Tidak ada jurusan komputer. Komputer ya. Nah, karena karena dukungan orang tua juga harus masuk ke sekolah negeri terdekat, ya sudah saya melanjutkan ke SMK 1 Jepara, tapi tidak komputer. Saya mengambil jurusan kendaraan ringan. Nah, setelah saya 1 tahun sekolah di situ, baru ada jurusan komputer. Waduh. Nah, itu saya disayangkan banget. Iya itu. ya. Fokus di ketertarikannya sama dunia teknologi malah nggak masuk. Iya, aduh, sayang banget itu. Padahal udah gitu ya udahlah. Nah, setelah itu saya udah kalau SMK-nya di teknik kendaraan ringan, mungkin nanti kayak kuliah pengen di komputer. Mungkin bisa ada kesempatan lagi Iya. ya Kusdi. Karena sekarang itu semakin kesini teknologi itu semakin canggih. Iya benar. Ketika kita tidak update tentang teknologi itu, maka kita tuh akan mengalami sebuah ketertinggalan ya, benar. Apalagi sekarang kan canggih, kayak ada teknologi AI ya. sangat canggih itu. Nah, teknologi AI tersendiri kalau saya sih ya ada sisi positif dan negatifnya sih. Ya tergantung dari pemakainya. Pemakainya, iya benar. Ketika kita pemakainya untuk hal yang baik, ya akan baik. Otomatis akan menghasilkan hal baik ya. Iya. Kalau kita
Ya, kalau kita memakainya kayak misalkan gini, kan kalau kalau teknologi itu kan memiliki apa ya? Kalau ini tuh kecanduan lah. Ya kecanduan ya. Nah, kayak gini, kalau misalkan siswa nih, pusing atau gimana, karena sering memakaikan AI, karena AI, ya. keseringan, nanti ketika kita ke tahap selanjutnya, itu bakalan ke AI saja, gitu. Ketergantungan AI ya. Iya, Pak Kusdi. gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya Pak Kusdi yang siap. bisa saya sampaikan. Semoga Pak Kusdi kuliahnya lancar Amin, dan amin. bekerjanya juga tetap fokus dan semangat ya. Iya, siap, siap.